Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa taklim online, ikhwah dan akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, malam ini di malam Rabu, malam ke-21 ya di bulan Sya'ban 1441 Hijriah, kembali kita hadir untuk sama-sama mengkaji hadis-hadis dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis beliau yang dikumpulkan oleh Amirul Mukminin fil Hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahumallahu ta'ala, dalam kitab yang beliau beri judul dengan Al-Adabul Mufrad. Dan alhamdulillah pembahasan kita dalam kitab ini sudah masuk di pembahasan bab yang ke-31 ya, bab yang ke-31, yaitu bab yang diberi judul oleh Imam Bukhari rahimallahu ta'ala, bab tentang la tanzilur rahmatu, tidak turun rahmat, ala qaumin, kepada satu kaum, fihim, yang di dalamnya ada qati'u rahimin, yang di dalamnya ada seorang yang memutuskan tali silaturahim. Dalam bab ini Imam Bukhari rahimallahu ta'ala menyebutkan satu riwayat saja ya, satu hadis. Dan hadisnya yang beliau sebutkan ini, nanti kita jelaskan, hadisnya derajatnya lemah ya, bahkan boleh dikata sangat lemah. Karena itu kita tidak akan membahas terlalu jauh ya tentang hadis ini. Maka insyaallah kita juga akan membahas malam ini satu hadis dalam bab yang selanjutnya. Walaupun ada beberapa hal yang perlu untuk kami isyaratkan terkait dengan hadis yang ada dalam bab yang ke-31 ini. Kita mulai saja. Sekali lagi judulnya bab yang ke-31 ini adalah bab tentang la tanzilur rahmatu, tidak turun rahmat kepada kaum, ala qaumin fihim, yang mana di kaum tersebut ada yang qati'ur rahim, yang memutuskan tali silaturahim. Judul bab yang beliau sebutkan ini, kalau kita perhatikan, ini diambil dari teks hadis, matan hadisnya. Dan ini di antara kebiasaan Imam Bukhari rahimallahu ta'ala, termasuk dalam kitab Sahih beliau. Dan beliau kadang dalam menyebutkan tarjamah atau judul bab, beliau kadang datang dengan judul yang tidak langsung dari teks hadis, sehingga kadang membutuhkan pengamatan, membutuhkan kita melihat secara saksama, mencermati judul bab itu apa hubungan dengan hadis yang disebutkan. Dan kadang beliau sebutkan firman Allah dari judul babnya, dan
tidak jarang seperti yang kita dapati dalam kitab Adabul Mufrad ini di bab ke-31. Judul bab yang beliau sebutkan ini teks hadis yang ada dalam hadis yang ke-63 ini. Kata Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ubaidullah ibn Musa qala akhbarana Sulaiman Abu Idam qala sami'tu Abdullah bin Abi Aufa yaqul anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innar rahmata, sesungguhnya rahmat, la tanzilu, tidak akan turun atau tidak turun, ala qaumin, pada satu kaum, fihim, yang mana pada kaum tersebut, qati'u rahim, ada orang yang memutuskan tali silaturahim. Ya, itu matan hadisnya, ya, sama dengan judul hadisnya, judul babnya, walaupun sedikit perubahan ya. Kalau dalam teks hadis ada kata-kata inna rahmata la tanzilu, kalau babnya la tanzilu rahmah. Hadis ini ya seperti yang kita sudah terangkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa Imam Bukhari rahimahullahu taala memiliki banyak kitab atau beberapa kitab, dan beliau dalam kitab Sahih Bukhari menerapkan satu sistem, satu aturan yang beliau tidak terapkan pada kitab-kitab beliau yang lainnya, yaitu yang paling inti adalah beliau tidak meriwayatkan atau tidak mencantumkan hadis-hadis yang marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab sahih beliau, kecuali derajat hadisnya adalah derajat yang sahih, bahkan sampai pada derajat yang paling sahih yang disepakati oleh ulama kita. Adapun beliau dalam kitab-kitab hadis beliau yang lain atau kitab-kitab beliau yang lain yang beliau sebutkan secara sanad, maka beliau tidak menerapkan aturan yang beliau tulis atau yang beliau tetapkan dalam kitab sahih beliau. Maka tidak mengherankan, tidak perlu kita bertanya-tanya dan kaget ketika kita mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari namun hadisnya lemah, ya. Yang dimaksudkan bukan hadis Bukhari dalam kitab sahih, tapi mungkin diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Juz' Rafil Yadain umpamanya, atau kitab Qira'ah Khalfal Imam, atau kitab Adabul Mufrad yang kita bahas ini. Dan sudah lewat kepada kita beberapa hadis-hadis yang lemah dalam Adabul Mufrad. Di antaranya hadis ini, ya, walaupun tentu saja nisbah hadis yang lemah dalam kitab Adabul Mufrad ini dibandingkan hadis-hadis sahih yang sangat banyak yang beliau riwayatkan, itu sangat kecil, ya, karenanya tidak mengurangi nilai kualitas dari kitab yang sangat bermanfaat ini. Dan itu pun seperti yang kita sudah sebutkan yang lalu, kalau dicermati judul-judul atau teks hadis yang ada dalam hadis yang beliau riwayatkan walaupun lemah, itu teks hadisnya boleh dikata tidak mungkar, ya, dan sejalan dengan kaidah-kaidah umum atau dalil-dalil umum yang sahih yang lainnya. Wallahu a'lam. Untuk hadis kita ini, kalau ditanya apa kelemahannya, ya, ulama menjelaskan bahwa paling tidak ada 2 rawi yang lemah dalam hadis ini. Walaupun kalau kita perhatikan juga di hadis ini sangat istimewa, atau secara sanad agak ada keistimewaannya, ya, dalam istilah hadisnya. Kalau kita perhatikan lataif isnadnya, maka di antara keunikannya adalah hadis ini hadis yang sulasi, ya, isnad sulasi. Isnad sulasi adalah isnad yang paling tinggi yang ada pada Imam Bukhari. Maksud dari isnad sulasi yang merupakan minal asanidil aliyah indal Bukhari, sanad-sanad yang tinggi yang ada pada Imam Bukhari adalah antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cuma 3 orang saja. Itu namanya isnad sulasi. Mulai dari guru beliau, kemudian guru dari gurunya, sampai kepada sahabat, 3 orang saja antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu beliau
rahimahullah lahir tahun 194 dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah wafat di tahun 11 Hijriah ya. Jadi 180 tahun bedanya ya. Namun karena kesungguhan Imam Bukhari dalam mencari hadis, maka beliau mendapatkan sebagian hadis itu dengan perantaraan 3 orang saja antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kitab Sahih Bukhari ada 22 ya, sekitar 22 kalau tidak salah isnad sulasi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Hadis kita ini juga isnadnya sulasi. Namun sayang sanadnya lemah ya, tidak sebagaimana dalam kitab Sahih Bukhari. Kelemahannya ada pada 2 perawinya ini. Ya tentu saja selain sahabat. Yang kalau sahabat tidak ada perbincangan, semuanya adalah udul dan thiqat, semuanya terpercaya dan adil. Yang lemah adalah pertama Ubaidullah bin Musa. Ya, Ubaidullah bin Musa ini dikatakan dia adalah Ubaidullah bin Musa ibn Abil Mukhtar. Dan dia dikatakan Syi'i Muhtariq. Ya. Jadi seorang yang tertuduh sebagai orang yang berpaham kepada pemahaman Syi'i. Ya. Dan yang kedua adalah perawi setelahnya, itu Sulaiman Abu Idam. Sulaiman Abu Idam ini juga seorang yang dihukumi oleh ulama kita sebagai matrukul hadis, ya, seorang yang ditinggalkan hadisnya. Maka hadis ini sebenarnya kalau dilihat dari segi sanad kelemahannya tidak ringan, ya, termasuk dhaif jiddan yang tidak kita nisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di antara syarat, ya, di antara syarat pengamalan hadis yang disebutkan oleh ulama kita, hadis yang dhaif bagi sebagian ulama yang mengatakan boleh, di antara syarat yang mereka sebutkan adalah hadisnya tidak sangat lemah, ya. Adapun hadis kita ini hadisnya derajatnya lemah dan tidak ringan kelemahannya, dhaif jiddan. Walaupun hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Waqi' Ibn al-Jarrah dalam kitab Zuhud dan juga Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, tapi sekali lagi secara sanad dia lemah. Namun terlepas dari sanadnya dan kita tidak disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama yang menerangkan makna teks hadis ini, ya, menerangkan maknanya, mereka mengatakan bahwa rahmat tidak jatuh atau tidak turun kepada kaum yang ada qati rahimnya. Dan kalau kita lihat maknanya tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang pernah kita jelaskan, ya, karena di antara ciri, ya, kelemahan sesuatu adalah ketika bertentangan dengan dalil-dalil yang lebih sahih, ya, tapi ini kandungannya tidak bertentangan, ya. Dan Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya, kalau dia datang bukan dari Allah maka ada khilafnya, kontradiksi. Dan kalau kita lihat di sini tidak bertentangan. Ya, hadis-hadis yang terdahulu menjelaskan bagaimana silaturahim itu mengundang rahmat Allah. Silaturahim itu mengundang rezeki. Silaturahim itu menjadikan umur kita berberkah. Dan yang lainnya, ya. Begitu banyak rahmat yang datang yang Allah berikan kepada orang yang bersilaturahim. Karena itu maka kebalikannya adalah jauh dari rahmat Allah, ya. Kebalikannya adalah orang yang tidak memutus, orang yang memutuskan tali silaturahim maka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu secara makna tidak bermasalah di sini, walaupun sekali lagi, ya, karena hadisnya sangat lemah maka selamatnya kita tidak nisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang mencoba menjelaskan makna hadis ini mengatakan bahwa rahmat yang ada dalam hadis ini, ya, atau dalam perkataan ini, entah dia maknanya rahmat adalah rahmat secara umum, ya, atau juga makna dari rahmat di sini secara khusus adalah hujan, ya, secara khusus adalah hujan. Karena rahmat hujan adalah salah satu rahmat Allah yang paling besar, salah satu, ya. Dan rahmat Allah yang paling besar adalah turunnya hujan. Sehingga sebagian yang mengartikan dia sebagai hujan mengatakan bahwa makna dari perkataan ini, hujan tidak turun kepada kaum
yang mana di antara kaum tersebut ada pemutus tali silaturahim. Ya, dan kita tahu bahwa memang kadang azab Allah diturunkan kepada satu kaum disebabkan ya karena keadaan yang atau sebagian orang-orang yang ada dalam kaum tersebut. Tidak semuanya yang melakukan kemungkaran, tapi ada beberapa person di antara kaum tersebut yang melakukan kemungkaran, lalu yang lainnya mendiamkan. Ya, oleh karena itu sebagian ulama kita, di antaranya At-Tibi, ketika menjelaskan hadis ini atau riwayat ini mengatakan bahwa kaum yang dimaksudkan adalah kaum yang walaupun mungkin tidak memutuskan tali silaturahim, tapi mereka mendiamkan saja dan membiarkan orang yang memutuskan tali silaturahim itu. Dan ini yang sering kita jelaskan di antara makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu fitnah la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah." Ya, hati-hati, takutlah dengan fitnah, ujian, cobaan, siksa yang Allah turunkan kepada orang yang bukan orang zalimnya saja, tapi di antaranya adalah orang-orang yang mendiamkan kezaliman dan tidak melarangnya, maka mungkin azab Allah turun kepada semuanya. Karena itu mereka mengartikan bahwa yang dimaksudkan kaum di sini adalah kaum yang tidak berbuat seperti itu tapi mendiamkan dan membiarkan saja. Ya, dan ini memang menunjukkan pentingnya. Dan banyak riwayat-riwayat yang memang menunjukkan seperti ini, ya, sudah pernah juga kita bahas dalam beberapa pertemuan kita. Kalau hadis ini atau riwayat ini diartikan sebagai rahmat, sebagai hujan, ya, bahwa kadang dari sebab dosa yang dilakukan oleh sebagian itu akan menyebabkan hujan tidak turun, ya, menyebabkan hujan tidak turun. Dan ini didukung oleh beberapa riwayat, ya, di antaranya hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah rahimahullah dalam sunan yang dihasankan oleh sebagian ulama kita. Di antara 5 hal yang diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah ketika orang tidak menunaikan zakat fitrah mereka atau zakat mereka. Ya, ini salah satu di antara sebab Allah Subhanahu wa taala menahan hujannya kepada kaum tersebut. Dan seandainya bukan karena hewan-hewan, maka Allah tidak akan menurunkan sama sekali hujannya kepada atau di bumi ini. Ya, dan itu menunjukkan bahwasanya perbuatan sebagian orang di antara kita lalu kita mendiamkan saja, itu bisa menyebabkan persoalan yang merata pada kita, atau dampak negatifnya, dampak buruknya dirasakan oleh semua kita. Dan ini yang menjelaskan tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Terkait dengan ini, ya, sedikit kami mau sebutkan tentang satu riwayat yang cukup terkenal, kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kisah ini banyak kadang disebutkan oleh para dai, ya, menjelaskan tentang bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dan sekaligus juga bahaya maksiat yang bisa dirasakan oleh orang banyak. Dan mungkin dalam keadaan kita seperti saat sekarang ini juga kadang diangkat, ya, kisah yang mengatakan bahwa di zaman Nabi Musa alaihissalam Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujannya dalam waktu yang lama. Lalu Nabi Musa alaihissalam mengumpulkan kaum Bani Israel beristisqa. 70.000 kaum Bani Israel beliau kumpulkan beristisqa, minta hujan. Lalu Nabi Allah Subhanahu wa taala kalimullah ini ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikatakan bahwa waktu itu sudah hampir awan mendung dan pengharapan sudah begitu besar yang ada pada Nabi Musa alaihissalam dan yang lainnya, lalu ternyata hujan tidak jadi turun. Awan yang tadi sudah bergumpal, yang sudah berkumpul, akhirnya pergi lagi dan langit menjadi bersih dan tidak ada tanda-tanda hujan akan turun. Lalu Nabi Musa alaihissalam berdoa kembali kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, ya, kami sudah berdoa kepadamu dan minta hujan kepadamu, dan engkau maha pendengar permintaan dari hamba-hambamu, turunkan hujan kepada kami. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, dalam riwayat tersebut dikatakan bahwa Allah mengatakan, bagaimana mungkin saya akan menurunkan hujan padahal di antara kalian ada seseorang yang yubarizuni bil ma'siyah, yang selalu menampak-nampakkan padaku
ya, dengan terang-terangan, dengan sombongnya dia melakukan maksiat selama 40 tahun. Lalu dikatakan bosnya, keluarkan orang tersebut di antara kalian, barulah hujan akan aku turunkan. Selama orang tersebut ada di antara kumpulan kalian, maka hujan yang kalian minta tidak akan aku turunkan. Lalu Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kepada seluruh Bani Israel yang kumpul di situ, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepadaku bahwa kita tidak mendapatkan hujan hari ini walaupun kita istisqa, disebabkan ada seorang di antara kita yang telah berdosa bermaksiat kepada Allah selama 40 tahun. Lalu dia belum juga bertobat, dan karena dia ada di sekitar kita, dia ada bersama dengan kita, ikut juga duduk bersama kita, atau dia ikut juga dalam kumpulan kita yang istisqa ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujannya. Karena itu sebagaimana Allah perintahkan kepada Nabi Musa, keluarkan orang tersebut dari kumpulan kalian, barulah aku akan menurunkan hujanku. Di antara mereka ada yang sadar bahwa dia sudah begitu lama bermaksiat kepada Allah, 40 tahun. Tapi dia berharap bukan dia yang dimaksudkan. Dia melihat kanan dan kirinya, tapi tidak ada juga orang yang berdiri. Maka dia makin yakin bahwasanya dialah yang dimaksudkan. Lalu karena tidak ada juga yang naik, ya, Nabi Musa alaihissalam mengulangi lagi dan mengulangi bahwasanya siapa di antara kalian yang telah bermaksiat 40 tahun kepada Allah keluar dari rombongan ini, dari kumpulan ini. Dia menoleh lagi ke sana kemari, ya, ke kanan ke kiri, di dekatnya tidak ada. Akhirnya dia sadar bahwa dialah yang dimaksudkan. Namun dia begitu malu dan mengatakan, bagaimana mungkin aku berdiri dan semua orang akan melihat saya dan tahu bahwa sayalah yang melakukan maksiat selama 40 tahun. Padahal selama ini maksiat saya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu terjadi inkisar, ya, dia hatinya begitu sedih dan dia malu kepada Allah, lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kisah yang disebutkan itu ditutup wajahnya, dia menutup wajahnya, lalu dia menangis dan mengatakan kepada Allah bahwa, ya Allah, saya hari ini telah bertobat kepadamu dan engkau telah menutupi aibku selama 40 tahun. Maka tutuplah aibku dan ampunilah dosa-dosaku, saya telah bertobat kepadamu dengan setulus-tulusnya. Begitu kurang lebih makna yang dimaksudkan dalam riwayat tersebut. Dan seketika Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya dan menurunkan hujannya. Nabi Musa alaihissalam kaget dan mengatakan, ya Allah, tidak seorang pun di antara kami yang berdiri yang kamu katakan pendosa yang menyebabkan tidak turun hujan. Lalu kenapa hujan turun padahal tidak ada seorang pun di antara kami yang berdiri dan meninggalkan tempat ini? Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hujan turun justru disebabkan orang yang tadi menjadi penyebab utama hujan tidak turun selama ini. Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, gimana ya Allah? Lalu dikatakan, hari ini dia telah bertobat kepadaku dengan tobat yang sesungguhnya. Nabi Musa mengatakan, ya Allah, beritahu kepadaku siapa orang tersebut. Lalu Allah mengatakan, 40 tahun dia telah berdosa dan maksiat, lalu saya menutup aibnya. Bagaimana mungkin setelah dia bertobat saya mempermalukan dia kepada orang lain? Ya. Itu kisah yang terkenal, ya, terkait dengan masalah ini. Namun kisah ini, ya, perlu untuk kami jelaskan dalam kesempatan ini. Kisah ini tidak didapatkan secara sanad yang bersambung kepada Nabi SAW. Karena kalau kita cari kisah ini dalam buku-buku hadis, ya, yang bersanad, tidak kita dapatkan. Dan itu kesimpulan dari para ulama hadis kita. Dan kisah ini hanya masyhur ada dalam beberapa kitab, di antaranya dalam kitab At-Tawwabin karya Imam Ibnu Qudamah, dan beliau juga meriwayatkan tidak menyebutkan sanadnya. Oleh karena itu riwayat ini adalah termasuk kisah Israiliyat, ya, kisah Israiliyat, yang mana manhaj kita terhadap Israiliyat sebagaimana kata Nabi kita SAW, la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu, ya, jangan benarkan secara pasti dan jangan juga dustakan, ya. Wa haditsu an Bani Israil
wala haraj, ya, dan silahkan meriwayatkan dari Bani Israel, tapi tidak boleh diyakini, ya. Karena itu tidak boleh dikatakan ini sabda Nabi yang pasti kebenarannya. Boleh jadi dia kisah yang tidak benar dan boleh jadi benar. Ketika disebutkan tidak boleh sebagai dalil, hanya sebagai istinas saja, ya, sebagai penguat dari beberapa yang dalil-dalil yang lebih jelas. Wallahu taala alam. Walaupun dalam kisah itu jelas, ya, bahwasanya dosa satu orang kadang bisa menjadi penyebab terhalangi orang dari hujan, sebagaimana yang disebutkan pada dalam hadis kita ini disebabkan dosa silaturahim, ya, dosa memutuskan silaturahim bisa menyebabkan terhalangnya hujan pada satu komunitas, satu kaum, atau rahmat secara umum terhalang pada kaum tersebut. Wallahu alam, ya. Jadi begitu makna dari riwayat kita, walaupun sekali lagi secara sanad tidak sahih, bahkan kedudukannya dhaif jiddan. Wallahu alam. Kemudian riwayat yang kedua yang kita mau bahas secara singkat insyaallah, bab yang ke-32 ini ada 3 hadisnya. Kita akan bahas satu hadis saja, hadis yang pendek yang juga sudah sering kita dengarkan. Babun ismu qati'i rahim, bab tentang dosa orang yang memutuskan tali silaturahim. Kata Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah bin Saleh qala haddatsani Laits qala haddatsani Uqail an Ibnu Syihab qala akhbarani Muhammad bin Jubair bin Mut'im anna Jubair ibn Mut'im akhbarahu, dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Ya, hadis ini cukup terkenal dan hadis ini tentu saja sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan sanad yang diriwayatkan atau disebutkan oleh Imam Bukhari ini juga sanad yang sahih, ya, jelas sanad yang sahih, walaupun beliau meriwayatkan dalam sahihnya dengan sedikit perbedaan dengan Sahih Bukhari, ya, tapi intinya, ya, periwayatan dari Ibnu Syihab dan Uqail, ya, dan Laits itu sama, ya, kecuali pada syekhnya Abdullah bin Saleh, ya. Kalau dalam Bukhari periwayatan Yahya bin Bukair. Adapun yang perlu dijelaskan juga di sini bahwa dalam riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad ini langsung dikatakan tidak masuk surga qati'ur rahim. Padahal kalau kita lihat dalam periwayatan Sahih Bukhari hanya dikatakan la yadkhulul jannah qati', tidak masuk surga pemutus qati'. Tidak dikatakan qati'ur rahim. Dan dalam riwayat Muslim juga begitu, la yadkhulul jannah qati'. Cuma dalam riwayat Muslim dijelaskan bahwa yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan qati'ur rahim ini adalah Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Ya, karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, ya, dari periwayatan Zuhaid bin Harb An-Nasa'i, guru beliau, dan Muhammad bin Yahya ibn Abi Umar Al-Makki yang meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, ya, dan Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari Zuhri, dan Zuhri meriwayatkan dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im yang meriwayatkan dari bapak beliau Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu. Dari periwayatan Imam Muslim ada Sufyan bin Uyainah di situ. Dan dalam Sahih Muslim dikatakan sebagaimana dikatakan oleh guru Imam Muslim Muhammad bin Yahya ibn Abi Umar Al-Makki, qala Sufyan yakni qati'ur rahim, berkata Sufyan, maksudnya Sufyan bin Uyainah, dialah yang menerangkan maksud dari pemutus di sini adalah pemutus tali silaturahim. Karena itu hadis ini sebenarnya lafadznya cuma la yadkhul jannah qati', tidak masuk surga pemutus. Dan yang menafsirkan bahwa yang dimaksudkan adalah qati' rahim adalah Sufyan bin Uyainah. Karena itu yang menyebutkan dan memasukkan kata qati' rahim ini sebenarnya termasuk dalam mudraj, ya, dalam istilah mustalahul hadis ini mudraj, artinya perkataan perawi yang mau menjelaskan makna dari hadis lalu disangka hadis sehingga dimasukkan dalam teks hadis tersebut, walaupun sebenarnya yang disebutkan dalam hadis hanyalah qati' saja. Dan fungsi dari periwayatan yang kadang dimasukkan mudraj itu adalah untuk menafsirkan, menjelaskan, ya, karena kalau dikatakan tidak masuk surga pemutus, ini orang akan, ya, multi tafsir, ya,
Apa yang dimaksudkan pemutus? Banyak yang memutuskan. Ya, maka dijelaskan yang dimaksudkan adalah memutus tali silaturahim. Ya, bukan memutuskan tali biasa atau apa yang lainnya. Ya, maka sebenarnya penjelasan rahim ini walaupun begitu disepakati oleh ulama kita yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sekali lagi dia adalah penjelasan dari Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala. Hadis ini seperti yang kita katakan tadi sudah sering kita dengarkan penjelasannya, karena itu sedikit saja yang kami mau katakan. Di sini dikatakan tidak masuk surga, la yadkhulul jannah. Dan ulama kita ketika menafsirkan hadis yang seperti ini, tidak masuk surga, la yadkhulul jannah. Lalu bagaimana sikap mereka? Sebagian menafsirkan maknanya dan sebagian mendiamkan. Ya. Apa maksudnya mendiamkan? Sebagian mengatakan tidak usah ditakwil-takwilkan, biarkan amir ruha kama ja'at, ya. Biarkan begitu saja supaya ini lebih mengena dan membekas pada pembaca dan pendengar. Bahwa tidak masuk surga ini ancaman berat, bahwa tidak masuk surga. Walaupun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa dosa-dosa besar ketika dilakukan tidak menjadikan orang kafir. Dan ketika dia tidak kafir, berarti tidak kekal dalam neraka. Maka la yadkhulul jannah ini perlu ditafsirkan, dan ini alasan sebagian ulama yang mengatakan perlu ditafsirkan. Tapi ulama yang lain, dan ini manhaj Imam Malik dan Imam Ahmad juga mengatakan biarkan begitu saja, tidak usah ditafsirkan. Sebutkan begitu saja bahwa tidak masuk surga, agar orang takut. Ya, karena kalau ditafsirkan lagi bahwa bukan maksudnya tidak akan masuk surga, tapi ditunda masuk surganya, atau tafsiran yang lain yang akan kita sebutkan, maka ini mungkin orang yang suka memudah-mudahkan persoalan akan mengatakan itu cuma sekedar ancaman dan tetap bisa masuk surga. Ya. Maka ya sebagian ulama di antara Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan nas-nas yang seperti nasul wa'id istilahnya, dalil-dalil yang ancaman, ketika disebutkan, sebutkan begitu saja tanpa kita menafsirkannya agar lebih membekas. Walaupun ya nampaknya yang tepat adalah seperti yang disebutkan juga oleh ulama kita sesuaikan dengan keadaan. Kalau kita berada di kaum yang mungkin kaum yang mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar, maka perlu kita terangkan bahwa makna dari hadis ini bukan berarti kafir, ya. Atau kita berada pada kaum yang kita berbicara kaum yang begitu takut akan hadis ini lalu sampai putus asa, ya, dan akhirnya dia putus asa, maka kita perlu jelaskan bahwa tidak seperti itu maksudnya. Namun kalau kita berada pada kaum yang mungkin memudah-mudahkan dan mengatakan ini cuma ancaman saja, tidak sampai begitu maksudnya, maka di saat ini cocok dengan apa yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf kita, sebutkan begitu saja apa adanya agar bisa memberikan pelajaran yang lebih berharga dan kesan yang lebih membekas kepada pembaca dan pendengar. Wallahu alam. Adapun yang menafsirkannya mengatakan la yadkhulul jannah, ini paling tidak ada dua maknanya. Makna yang pertama, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, artinya memang tidak masuk surga, tapi jika dia menghalalkan maksiatnya ini, karena memutuskan tali silaturahim maksiat. Dan hadis ini juga ada sama, ya, kesamaan dari beberapa, ya, seperti la yadkhulul jannah namam, tidak masuk surga pembawa cerita namimah yang suka ngerumpi, ya. Qatat dalam sebagian riwayat juga hadis Abdullah bin Mas'ud, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqal dzarrah min kibr, umpamanya. Ada beberapa hadis yang seperti tidak masuk surga. Maksudnya adalah ketika dia menghalalkan, ya. Jadi ada dua kemungkinan paling tidak. Pertama, sekecil apapun maksiatnya, tapi dia tidak akan masuk surga dalam artian memang dia sudah kafir ketika dia menghalalkan perbuatannya. Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa dosa tidaklah dosa selain kesyirikan tidak menyebabkan status seseorang berubah menjadi kafir kecuali ketika dia menghalalkan perbuatannya. Walaupun maksiat itu mungkin kelihatan kecil, tapi ketika dia menghalalkan dan mengatakan tidak apa-apa, maka istihlal itu menyebabkan dia jatuh pada status kufur, ya, dan orang kafir tentu saja kekal dalam neraka, waliyadzubillah. Atau kemungkinan kedua, mana la yadkhul jannah di sini adalah sebagaimana kata Imam Nawawi juga adalah tidak masuk surga dukhulan awwaliyan, ya, tidak masuk surga ma'as-sabiqina fi dukhulil jannah, tidak masuk surga bersama dengan orang-orang yang awal-awal masuk surga. Artinya dia akan
berada dulu di neraka, waliyadzubillah, singgah di neraka dalam waktu yang Allah SWT takdirkan, ya disiksa, terus disiksa sampai kelak dia dikeluarkan, waliyadzubillah. Ya. Tentu saja seorang mukmin yang cerdas, yang betul akidahnya, tidak mau memudah-mudahkan masalah ini, dan kata-kata la yadkhulul jannah sudah merupakan peringatan yang sangat keras untuk tidak melakukan perbuatan yang disebutkan setelahnya. Dan ulama kita juga menyebutkan kata-kata la yadkhulul jannah itu sudah merupakan indikasi kuat bahwa maksiat yang disebutkan dalam hadis itu adalah termasuk dosa besar. Yang kan di antara alamat al-kabair, tanda-tanda dosa-dosa besar di antaranya adalah ketika pelakunya diancam tidak masuk surga, la yadkhulul jannah. Di sini kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak masuk surga pemutus tali silaturahim. Karena itu ya peringatan besar bagi mereka yang telah lama memutuskan tali silaturahimnya, lalu tidak merasa bersalah dan tidak peduli, bahkan tidak mau tobat dan tidak ada upaya untuk memperbaiki dirinya dan memperbaiki hubungannya dengan saudaranya. Ya, terancam dengan hadis ini bahwa dia akan disiksa dalam neraka, waliyadzubillah. Atau ketika dia menghalalkan dan mengatakan tidak mengapa hal tersebut, maka boleh jadi dia jatuh dalam kekufuran yang menyebabkan dia tidak ya bisa merasakan indahnya surga, wanginya surga, dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Maka hadis-hadis yang terdahulu ya, yang telah menjelaskan kepada kita begitu indahnya silaturahim, begitu banyaknya keutamaan dan kemuliaannya, seharusnya memotivasi kita untuk mau melakukan silaturahim, sebagaimana hadis-hadis ancaman seperti ini bagi mereka yang melakukan sebaliknya, memutuskan tali silaturahim. Kemudian sudah cukup bagi kita untuk menghentikan perbuatan ini. Segera kita sambung rahim yang mungkin pernah kita putus, dan segera kita melakukan islah di antara kita, karena silaturahim di samping adalah perintah, keutamanya juga sangat besar dan sangat banyak. Kita merasakan keberkahan di dunia sebelum kebaikan-kebaikan di akhirat. Di dunia rezeki kita akan dilapangkan oleh Allah, diluaskan, dan kita juga akan mendapatkan umur yang berberkah dan umur yang panjang. Wallahu ta'ala alam. Ini untuk pembahasan kita malam ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.